Hai, apa kabar kalian? Aku harap para pendengar podcast kami kali ini dalam keadaan sehat baik itu hati maupun pikirannya. Emosi-emosi negatif seperti marah, sedih, kecewa, bahkan jengkel wajar kok kita rasakan di tengah kondisi pandemi saat ini. Karena kita memang sedang dihadapkan dengan kondisi yang tidak normal. Akan tetapi, muatan emosi negatif yang berlebihan tidak baik bagi kesehatan jiwa. Karena itu, kita perlu mengelola emosi kita. Pikiran, perasaan, dan perilaku kita saling mempengaruhi satu sama lain. Saat kita merasa marah, cemas, mudah sekali rasanya untuk berpikir negatif, bahkan melakukan hal-hal yang tidak sesuai. Jadi, apa dong yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi? Yang pertama, feel your emotions. Sadari, kenali, tandai, lalu terima emosi yang kamu rasakan. Lalu, ambil jarak dan tenangkan diri. Coba cari dan kenali sumber emosi negatifmu. Lalu, take an action. Entah itu mengekspresikan emosimu in a good way atau berpikir fleksibel dengan melihat situasi yang dihadapi dari berbagai sudut pandang. Menjaga kesehatan fisik juga penting loh untuk menjaga kesehatan mental. Kita perlu makan makanan bergizi, minum vitamin, bahkan istirahat yang cukup dan berkualitas, serta olahraga dan beraktivitas fisik secara teratur. Lalu kita juga perlu melakukan aktivitas positif untuk memunculkan perasaan positif seperti tenang, senang, dan puas. Untuk produktif di tengah pandemi ini, kami punya 5 tips nih. Yang pertama, buat jadwal yang fleksibel. Kedua, buat to-do list berdasarkan prioritas, yaitu berdasarkan 4 kuadran kepentingan, yaitu penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak, dan tidak penting tidak mendesak. Ketiga, ayo belajar keahlian baru. Tapi tetap harus tahu ya kapan istirahat. Pada kenyataannya, seorang pemimpin tidak dilahirkan. Akan tetapi, pemimpin itu haruslah dipersiapkan. Ada 9 perilaku generasi milenial di Indonesia. Kecanduan internet, mudah berpaling ke lain hati, dompet tipis, kerja cepat, kerja cerdas, bisa apa saja, liburan kapan saja, di mana saja, cuek dengan politik, suka berbagi, dan tidak harus memiliki. Dengan perilaku generasi milenial ini, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu berbaur dengan perilaku ini. Tentunya, yang dibutuhkan adalah 4C. Critical thinking, communication, kreatif, collaboration, dan 1 tambahan, pemimpin yang tidak baperan. Sesuai profil Nabi Nehemia, kita bisa mencontohnya, yaitu integritas, visioner, pembuat keputusan yang jelas, pemimpin yang bertanggung jawab, dan administrator yang baik. Tentunya, kita harus mencontoh Nabi Nehemia sebagai profil kepemimpinan Kristen milenial. Kali ini kita akan berbicara tentang berpikir metodologis. Seperti yang kita ketahui, bahwa seluruh organisasi baik komersial maupun non-komersial dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berada di luar kendali organisasi tersebut. Maka dari itu, kita yang berada di dalam organisasi dituntut untuk dapat berpikir, mencari jalan keluar bagaimana untuk mengatasi faktor tersebut agar tidak mempengaruhi suatu organisasi. Kita ketahui pada PDSPKG MKI 2006, yaitu mengenai berpikir metodologis, berpikir filosofis.
Apa itu berpikir? Berpikir yang dimaksud pada PDSPK GMKI 2006 yaitu anggota GMKI diwajibkan untuk melakukan aktivitas berpikir di dalam organisasi untuk memberikan terobosan-terobosan baru bagi organisasi. Berpikir metodologis diharapkan anggota GMKI berpikir sama dalam menanggapi suatu kejadian-kejadian yang datang. Dan berpikir filosofis yaitu anggota diharapkan untuk berpikir ke yang paling inti atau ke masalah-masalah inti yang secara umum. Apakah itu berpikir metodologis? Berpikir dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menggunakan akal budi untuk mempertimbangkan atau memutuskan sesuatu hal. Jenis-jenis berpikir ada alamiah, ilmiah, autistik, realistik, deduktif, induktif, dan banyak lagi. Sementara metodologis berasal dari bahasa Yunani metodos dan logos. Metodes yaitu suatu metode atau suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, dan logos yang berarti ilmu. Maka metodologis berarti suatu cara dengan melakukan penelusuran dengan urutan atau tata cara tertentu sesuai dengan yang diteliti secara ilmiah untuk memperoleh kebenaran. Berpikir metodologi sendiri terbagi atas dua, yaitu pendekatan non-ilmiah dan pendekatan ilmiah. Oh iya, salah satu hal paling penting dalam menjalankan organisasi adalah manajemen. Segala aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi tidak luput dari kelima fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actuating, controlling, dan evaluating. Hal ini perlu dilakukan agar sasaran organisasi tercapai sesuai dengan visi dan misinya. Nilai-nilai GMKI. Nilai-nilai GMKI ada 4 yang diambil dari logo GMKI sendiri. Yang pertama itu nilai gerakan. GMKI berdiri oleh semak Kristenan untuk bersekutu. GMKI menghasilkan semak pergerakan yang dinamis Yang kedua, nilai kemahasiswaan. Menjunjung tinggi keberadaan mereka sebagai mahasiswa, bertanggung jawab sebagai mahasiswa dan berpikir sebagai mahasiswa ataupun kaum intelektual. Yang ketiga, nilai Kristenan. Memperlihatkan di dalam tindakan dan sikap sebagai seorang Kristen di kalangan masyarakat, kampus, gereja, dan lain-lain. Nilai keindonesiaan. Semak-semak keindonesiaan yang menjadikan alasan untuk mengikat dalam bersekutu dalam kontribusi kemerdekaan Indonesia, menjadi tanggung jawab kader GMKI untuk kemajuan Indonesia. Nilai-nilai GMKI ini akan terasa saat kita melebur di GMKI itu sendiri. Dan dasar dari nilai-nilai GMKI itu sendiri adalah kasih. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu hal yang melandasi pergerakan GMKI adalah nilai kekristenan itu sendiri. Karena itu, kita perlu mengenali Allah Tritunggal yang kita sembah agar kita tidak salah langkah nantinya. Allah yang Tritunggal bukan berarti Allah terbagi menjadi 3 bagian yang tiap pribadi menjadi sepertiga Allah. Bukan demikian ya. Tiap pribadi adalah kepenuhan Allah, tertulis dalam Kolose 2 ayat 9. Pribadi yang satu tidak lebih rendah atau lebih tinggi dari pribadi yang lain. Kedudukan dan kemuliaan ketiga pribadi itu adalah sama. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ketiganya adalah esa, sehakikat. Mari belajar untuk meneladani sang kepala gerakan yaitu Yesus Kristus dalam hal memimpin. Mari datang kepadanya, rendahkan diri sejenak untuk memohon hikmat dan pengertian yang daripadanya. Mari belajar untuk tetap setia dan bertahan dalam perkara-perkara kecil yang sedang kita kerjakan saat ini, agar nanti ketika kita sudah dipercayakan untuk mengerjakan perkara yang lebih besar, kita sudah siap. Ketika kamu sendirian, jaga pikiranmu. Ketika kamu bersama dengan temanmu, jaga lidahmu.